Di sebuah desa kecil di pinggiran Kalimantan, ada hamparan kebun karet yang luasnya sampai berhektar-hektar. Pohonnya rapat, tinggi, dan kalau malam, heningnya bisa membuat orang merinding. Disitulah tinggal seorang lelaki parubaya bernama Pak Dulman, penjaga kebun karet yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja di sana. Setiap malam, ia berkeliling kebun dengan lampu Petromax di tangan, memastikan tak ada pencuri getah yang datang secara diam-diam. Kata orang-orang desa, kebun karet itu bukan sembarangan kebun. Dulu, di situ pernah terjadi peristiwa tragis. Seorang penyadap karet tewas tergantung di pohon karena dikira mencuri, padahal ia tidak mencuri. Sejak saat itu, banyak yang bilang kalau malam-malam suka terdengar suara orang menangis di antara pepohonan. Tapi Pak Dulman orangnya keras kepala. Itu cuma cerita orang yang takut pada gelap saja, katanya tiap kali diingatkan. Namun, sejak 2 minggu terakhir, ada yang berbeda. Setiap jam 2 dini hari, anjing-anjing di sekitar kebun selalu menggonggong ke arah barat, ke petak tua, tempat pohon karet yang sudah tidak disadap lagi. Di situ pula, dulu orang yang meninggal tergantung ditemukan. Malam itu, angin bertiup pelan. Petromax di tangan Pak Dulman berayun kecil saat ia berjalan menyusuri barisan pohon karet. Daun-daun kering berderak di bawah langkah kakinya. Tiba-tiba, tuk, 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 ada suara seperti getah menetes, tapi bukan dari wadah yang biasa. Suara itu terdengar dari batang pohon yang sudah mati, kering dan tak mungkin lagi mengeluarkan getah. Pak Dulman pun berhenti. Ia menyorotkan Petromax-nya. Tetesan itu berwarna gelap pekat, menetes pelan ke tanah. Ia lalu mendekat untuk memastikan, tapi sebelum sempat menyentuh, ada suara lirih dari belakangnya. "Jangan diambil, Pak. Itu bukan untuk manusia." Pak Dulman spontan menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon yang berdiri diam seolah mengawasinya. Lampu Petromax-nya tiba-tiba bergetar, cahayanya mengecil, lalu padam. Kegelapan total menyelimuti. Yang terdengar hanya desiran angin dan langkah-langkah pelan mendekat dari arah belakang, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di tanah yang becek. Pak Dulman pun mundur, nafasnya berat. Ia ingin menyalakan kembali Petromax-nya, tapi tangannya gemetar sangat hebat. Lalu, dari kegelapan itu, muncul suara laki-laki serak dekat sekali dengan telinganya. "Dulman, jaga pohonku baik-baik. Aku belum selesai menyadap." Seketika bulu kuduknya berdiri semua. Ia mengenali suara itu. Suara Mandor Karto, penyadap yang mati tergantung 10 tahun lalu. Semenjak malam itu, pandangan Pak Dulman terhadap kebun karet sudah berubah. Setiap kali ia melangkah di antara barisan pohon, selalu ada rasa seperti sedang diawasi. Udara yang biasanya lembab dan hangat, kini terasa dingin menusuk tulang. Bahkan burung malam pun jarang bersuara. Pagi harinya, saat matahari baru menembus celah dedaunan, Pak Dulman menemukan sesuatu yang aneh. Salah satu pohon di petak barat yang dulu sudah mati, basah oleh getah baru. Getah itu berwarna kehitaman, kental, dan mengalir dari sayatan yang belum pernah ia buat. Di bawah pohon itu, tanah tampak lembek seperti baru digali. Ia pun berjongkok, meneliti, tapi cepat-cepat berdiri lagi. Dari tanah itu tercium bau anjir logam yang menusuk hidung. Bau yang membuat perutnya terasa mual. Ia menandai tempat itu dengan sebatang ranting, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering datang. Petromax miliknya sering padam tiba-tiba di tengah kebun, padahal minyaknya masih terisi penuh. Setiap dini hari, saat embun menetes di daun-daun karet, terdengar suara berat menyeret rantai di kejauhan. Kadang seperti langkah lambat yang tidak punya arah, hanya berputar-putar di antara pepohonan.
Suatu malam, hujan turun dengan deras. Pak Dulman berteduh di gubuk kecil di tengah kebun, duduk sambil memandangi Petromax yang berayun di gantungan. Cahaya kuningnya menyorot dinding kayu yang mulai lapuk. Hujan di luar terdengar seperti ribuan jari mengetuk atap seng. Sesekali kilat menyambar memantulkan bayangan batang karet yang tampak seperti deretan sosok manusia berbaris dalam diam. Ia memejamkan mata sebentar, berharap bisa tidur walau hanya sebentar. Namun, dari luar gubuk terdengar suara lirih seperti air menetes di wadah logam. Truk, tuk, tuk. Suara yang sama seperti getah menetes, tapi lebih berat dan lebih lambat. Rasa penasaran membuatnya keluar. Hujan sudah reda dan kabut turun secara perlahan. Di bawah sinar Petromax, ia melihat wadah-wadah getah yang tergantung di batang-batang pohon kini penuh cairan gelap, bukan putih seperti biasanya. Cairan itu pun menetes pelan, menciptakan bau aneh yang seperti besi berkarat. Semakin lama ia menatap, semakin terasa seolah cairan itu bukan getah, melainkan cairan merah. Dan setiap tetes yang terjatuh terdengar seperti isak tangis pelan dari dalam batang pohon. Pak Dulman mundur beberapa langkah. Langit di atasnya seolah merendah, kabut semakin tebal, dan di antara kabut itu mulai terlihat bayangan tubuh tergantung, tidak hanya satu, tapi puluhan. Semuanya menggantung di cabang-cabang pohon karet tua, bergoyang perlahan tertiup angin. Tubuh-tubuh itu tidak utuh. Sebagian wajahnya rusak, sebagian lainnya masih tersenyum samar. Mereka semua memakai baju penyadap getah, lusuh, dan berlumuran dengan tanah. Langkah Pak Dulman pun melemah. Dunia di sekitarnya seakan ikut berputar. Di bawah pohon tempat ia pertama kali mendengar suara itu, tanah bergolak perlahan, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dan dari balik tanah itu, muncul ujung tali tambang kusam yang terikat simpul di bagian atas, seolah menunggu seseorang untuk memasukkan lehernya sendiri ke sana. Pak Dulman tidak berteriak, hanya berdiri mematung. Petromax di tangannya pun padam secara perlahan. Dalam kegelapan total, ia hanya mendengar suara nafas lain, sangat dekat, berat dan panjang, seolah dari tenggorokan yang sudah lama kering. Suasana di kebun karet pada pagi hari biasanya sunyi dan damai, tapi berbeda dengan hari itu. Kabut tidak mau pergi meski matahari sudah meninggi. Embun yang menetes dari daun terasa dingin seperti es menusuk kulit. Burung-burung tidak terdengar dan suara serangga pun menghilang sama sekali. Kebun itu seperti mati, membeku dalam diam. Pak Dulman berjalan pelan di antara batang karet yang menjulang tinggi. Tatapan matanya tampak kosong, karena sejak malam mengerikan itu, ia tidak bisa tidur lagi. Kepalanya terus dipenuhi bayangan tali tambang dan suara lirih di telinganya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum usai. Di tangan kanannya masih tergenggam sisa tali tambang yang ia temukan tadi malam. Entah kenapa ia membawanya pulang dan kini tanpa sadar membawanya lagi ke kebun. Tali itu basah, berat, dan berbau tanah busuk. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawah kakinya seperti bergetar pelan. Ia melewati petak barat, tempat segala kejadian bermula. Udara di sana lebih dingin, dan bau anyir yang dulu samar kini makin kuat. Pohon-pohon di sekitar tampak menghitam, seolah terbakar sebagian. Beberapa wadah getah tergantung miring, meneteskan cairan merah gelap yang menggenang di tanah. Pak Dulman berhenti di depan satu pohon besar, pohon yang dulu menjadi tempat mandor Karto ditemukan tergantung. Batangnya berlumut, kulitnya retak-retak seperti daging tua. Tanah di bawahnya menggelembung pelan, dan dari sela akar keluar kepulan uap tipis, seperti nafas yang mengandung panas tubuh. Ia pun mendekat, tali tambang di tangannya bergerak perlahan, seperti ditarik dari ujungnya oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dari celah batang pohon terdengar suara mendesis lirih tapi sangat jelas, seperti suara udara keluar dari paru-paru kosong. Lalu,
Di antara kabut itu muncul bayangan tubuh, perlahan membentuk sosok manusia dengan kulit mengelupas, wajah pucat dan leher membiru. Matanya kosong tapi menatap langsung ke arah Pak Dulman. Tanpa suara, sosok itu mengangkat tangan menunjuk batang pohon di belakangnya. Di sana, tergantung ember logam kecil, wadah getah tua yang sudah berkarat. Dari dalamnya, menetes cairan hitam pekat jatuh ke tanah yang sudah becek berwarna merah. Pak Dulman pun mematung, kakinya tidak bisa digerakkan. Setiap kali langkahnya jatuh, dedaunan di tanah bergetar sendirian. Sosok itu mendekat, melangkah tanpa suara. Bau anjir semakin kuat, bercampur dengan bau getah busuk yang menusuk hidung. Kabut di sekitar makin tebal, tapi ia tahu betul, sosok itu bukan hanya bayangan. Tubuhnya menunduk sedikit, lalu berhenti tepat di hadapan wajah Pak Dulman. Jaraknya tidak lebih dari 1 jengkal. Dari mulut sosok itu keluar hembusan udara dingin, membuat nafas Pak Dulman tertahan. Wajahnya perlahan berubah menjadi wajahnya sendiri. Tubuhnya pun lemas. Kedua tangannya bergetar hebat. Dalam pandangan kabur, ia melihat bayangannya sendiri tergantung di pohon karet besar itu bergoyang pelan diterpa angin malam. Tanpa ia sadari, tali tambang di tangannya kini melingkar di lehernya. Langit mendadak gelap, angin berhenti, hutan pun membeku, dan dari kejauhan terdengar suara getah menetes lagi, pelan berirama seperti detak jantung yang tersisa di antara pepohonan mati. Sejak kejadian itu, penjaga baru yang ditugaskan di kebun karet sering mendengar suara langkah kaki di malam hari. Suara sepatu karet tua yang berjalan di antara batang pohon, kadang di tengah kabut, mereka melihat lampu Petromax bergoyang pelan, padahal tidak ada seorang pun yang berdiri di sana. Orang-orang desa bilang, kebun itu kini dijaga oleh penyadap terakhir, yang tidak pernah pulang, tapi tidak juga pergi. Beberapa bulan setelah hilangnya Pak Dulman, kebun karet itu kembali dijaga oleh orang baru. Namanya Randi, pemuda desa yang dikenal berani dan tidak percaya hal-hal gaib. Ia menganggap cerita tentang arwah penyadap dan tali tambang itu hanya omongan orang tua yang suka menakut-nakuti. Hari pertama ia bekerja, Randi datang pagi-pagi sekali. Kabut masih menutupi kebun, membuat semuanya tampak seperti lautan putih. Udara di sana terasa berat dan lembab. Langkahnya menimbulkan suara berderak di antara daun-daun kering yang menutupi tanah. Ia membawa parang, sebotol air, dan sebuah radio kecil untuk menemaninya bekerja. Kebun itu luas, sunyi, dan penuh dengan pohon tua yang batangnya dipenuhi bekas sayatan lama. Di beberapa tempat, ia melihat wadah getah masih tergantung, sebagian sudah karatan, sebagian lagi sudah jatuh ke tanah dan tertimbun daun. Tak jauh dari petak barat, ia menemukan gubuk tua milik penjaga sebelumnya. Atapnya sudah bolong, lantainya kotor, dan di sudutnya tergeletak Petromax berdebu, serta seutas tali tambang kusam yang tampak kering, tapi keras seperti batu. Ia tidak tahu kalau tali itu dulu milik Pak Dulman. Siang itu tidak ada yang aneh. Randi menyadap beberapa pohon, memeriksa jalur getah, lalu duduk beristirahat sambil mendengarkan radio. Tapi menjelang sore, angin mulai berubah arah. Daun-daun karet bergoyang perlahan, mengeluarkan bunyi gesekan halus seperti bisikan. Kabut pun turun lagi lebih cepat dari biasanya. Udara menjadi dingin dan bau getir getah mulai menyebar. Randi menyalakan Petromax peninggalan Pak Dulman untuk menerangi jalan pulang. Tapi cahaya lampu itu goyah, redup, dan kadang menyala sendiri lebih terang dari seharusnya. Ketika melewati petak barat, ia merasa langkah kakinya berat. Tanah di sana lembek seolah baru saja digali. Ia pun menunduk dan di bawah kakinya terlihat bekas tapak sepatu lama yang tertanam dalam lumpur. Tapak itu besar dan masih basah. Ia pun menatap ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Tapi di kejauhan, samar-samar,
tampak cahaya Petromax lain yang bergerak perlahan di antara batang pohon. Randi berpikir itu penjaga dari kebun sebelah. Jadi ia pun bersiul, tapi tidak ada balasan. Ia melangkah lebih dekat dan cahaya itu pun berhenti, lalu menyorot ke arahnya. Dalam sorotan kuning temaram itu, ia melihat seseorang berdiri tegak di depan pohon besar. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk, di tangannya tergantung wadah logam kecil yang meneteskan cairan gelap. Randi ingin memanggilnya, tapi suaranya seolah tertelan kabut malam. Ia maju 2 langkah, cahaya Petromax di tangannya pun bergoyang, lalu redup dan seketika mati. Gelap total pun menyelimuti, dan dalam gelap itu ada suara rantai kecil bergesek dan langkah pelan mendekat. Bau anyir semakin tajam bercampur dengan aroma getah dan tanah basah. Dari kegelapan itu muncul suara nafas pelan, panjang, berat, tepat di belakang telinganya. Randi membalikkan badan dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi ketika ia menoleh ke depan lagi, sosok itu kini berdiri di depannya sangat dekat. Wajahnya rusak, matanya bolong, tapi Randi mengenalinya dari potongan pakaian dan lampu tua di tangannya. Pak Dulman. Tubuh Randi pun seketika membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya memiringkan kepala perlahan, seolah menatap leher Randi dengan tatapan kosong. Dari bibirnya yang pecah, menetes cairan hitam seperti getah karet yang busuk, dan tanpa suara ia mengangkat tangan, menyerahkan tali tambang kusam itu. Dalam sekejap, kabut menutup seluruh kebun, lampu padam, dan hening seketika. Keesokan paginya, warga menemukan Petromax menyala sendiri di bawah pohon besar. Tanah di bawahnya ada bekas 2 pasang kaki, satu besar dan satu kecil, yang mengarah ke batang pohon dan berhenti di sana. Tali tambang tergeletak di akar, masih basah seolah baru dipakai. Sejak hari itu, tidak ada yang mau menjaga kebun karet itu lagi. Tiap malam Rabu, dari arah petak barat, selalu terlihat 2 cahaya Petromax bergerak perlahan di antara batang pohon. Kadang bersisian, kadang hanya satu yang terlihat. Dan bila kau berdiri di tepi kebun pada malam berkabut, kau mungkin akan mendengar suara getah menetes dan bisikan halus yang berkata dengan pelan, "Jagalah pohonku, jangan biarkan mereka kering." Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita menarik lainnya. Bye-bye.